Mungkin inilah saatnya menunjukkan ketika muncul Petruk dadi ratu ini adalah betapa semakin dekatnya era Ratu Adil ini. Sekali lagi ini bagi yang meyakininya, dan dari sudut pandang itu, ketika era Petruk dadi ratu memuncak dan menghebohkan jagat pewayangan, sebagaimana saat ini menghebohkan jagat kasunyatan, itu tandanya era kesatria yang sesungguhnya yang memegang wahyu itu akan segera muncul. Mari kita sikapi dengan penuh optimisme, mari kita sikapi dengan penuh semangat, penuh spirit, bahwa hadirnya zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru, pemimpin yang kewahyuan, atau orang menyebutnya era Ratu Adil atau apapun jenengan menyebutnya, itu sudah semakin dekat. Tetapi aku juga mengingatkan, ketika Ponokawan muncul, itu juga nanti akan dibarengi munculnya Goro-Goro. Mungkin, mungkin lah ya. Ini nanti pun seperti itu. Jadi memuncaknya era Petruk dadi ratu ini nanti juga akan diiringi dengan Goro-Goro. Artinya alam akan merespon, jadi kita pun harus bersiap untuk itu. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Aku akan melanjutkan sudut pandang. Sudut pandang loh nggih. Kelanjutan dari video-videoku sebelumnya juga. Saat ini yang sedang viral, yang sedang populer, yang sedang hits, yaitu era Petruk dadi ratu. Ingat ya, aku ini menceritakan era zaman. Aku tidak mengacu kepada menghakimi atau menjudge seseorang atau sosok tertentu nggih. Aku ini hanya menceritakan zaman. Dalam cerita pewayangan Jawa itu kan ada Petruk dadi ratu itu gitu loh. Lah ketika era Petruk dadi ratu ini memuncak dan akan segera mengakhiri keratuannya, nah, maka nanti akan muncul, setelah itu nanti akan muncul kesatria kembali. Kesatria yang akan menjadi pemimpin, menjadi raja, dan beliau yang memegang wahyu. Dalam cerita pewayangan kan seperti itu. Nah, dalam konteks sekarang ini, karena pun sedang hitnya seperti itu, jadi sekali lagi ranah kasunyatan aku tarik dalam sudut pandang cerita pewayangan gitu. Atau cerita pewayangan itu sebenarnya adalah suatu pesan tentang era zaman juga, atau era kasunyatan gitu loh. Jadi dibolak-balik monggo terserah gitu loh. Tapi memang kenyataannya saat ini tuh seperti itu gitu loh. Jadi bagi panjenengan yang mungkin memandang bahwa ini era Petruk dadi ratu adalah era pemimpin yang tidak becus, tidak mampu, tidak bagaimana, itu monggo kerso jika panjenengan mengartikannya seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain juga, bahwa justru ini bagi mereka yang meyakini adanya zaman baru, tatanan baru, justru ketika era Petruk dadi ratu ini mencapai puncaknya, maka nanti disusul dengan akan munculnya kesatria, pemimpin yang sesungguhnya yang memegang wahyu, yang mungkin itulah yang akan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh mereka yang meyakininya gitu loh. Jadi kalau dipandang dari sudut seperti ini, ya ini malah justru berita yang menggembirakan gitu loh, bahwa era kembalinya suatu dinasti kesatria, tentu dalam konteks ini kesatria yang sesungguhnya, yang timbul dari dinasti-dinasti kuno yang bangkit kembali, para kesatria-kesatria
dari dinasti kuno ini akan muncul membawa misi peradaban baru, tatanan baru, atau selama ini dikenal dengan istilah Ratu Adil, mungkin inilah saatnya. Justru ini adalah menunjukkan ketika muncul era Petruk dadi ratu ini adalah betapa semakin dekatnya era Ratu Adil ini gitu loh. Sekali lagi ini bagi yang meyakininya dan dari sudut pandang itu gitu loh. Ya bagi panjenengan yang mungkin tidak meyakini seperti itu ya seperti biasa dilupakan saja gitu loh. Tetapi aku secara pribadi menampilkan suatu sudut pandang bahwa ketika era Petruk dadi ratu memuncak dan menghebohkan jagat pewayangan, sebagaimana saat ini menghebohkan jagat kasunyatan, itu tandanya era kesatria yang sesungguhnya yang memegang wahyu itu akan segera muncul. Jadi mari kita sikapi dengan penuh optimisme, mari kita sikapi dengan penuh semangat, penuh spirit, bahwa hadirnya zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru, pemimpin yang kewahyon, atau orang menyebutnya era Ratu Adil atau apapun lah jenengan menyebutnya, itu sudah semakin dekat. Tetapi aku juga mengingatkan, ketika Ponokawan muncul, itu juga nanti akan dibarengi munculnya Goro-Goro. Mungkin, mungkin lah ya. Ini nanti pun seperti itu. Jadi memuncaknya era Petruk dadi ratu ini nanti juga akan diiringi dengan Goro-Goro. Artinya alam akan merespon, alam akan memunculkan suatu revolusi-revolusi, tindakan-tindakan yang mungkin lebih ekstrim. Jadi kita pun harus bersiap untuk itu gitu loh. Ya kalau saat ini ketika aku mengambil take video ini adalah mungkin heboh perang antar pendapat, pembenaran dan juga penyalahan tentang suatu kondisi tertentu. Begitu pula dengan suasana kemarau yang kering dan panjang ini, dan juga banyak yang lain. Mungkin nanti ke depan diiringi seperti itu juga. Ketika saat ini di belahan dunia yang lain ada perang, ada bencana, di sini pun ada hal seperti itu. Ada kemarau panjang, lalu tiba-tiba ada hujan, lalu ada hujan es, kemudian muncul yang lain juga gitu. Itu pun bagian daripada reaksi alam terhadap apa yang ada, apa yang terjadi dari kasunyatan. Jadi mari kita pandang secara positif saja. Mari kita pandang secara optimis saja bahwa era yang sesungguhnya yang selama ini ditunggu oleh banyak orang, era baru, zaman baru dengan pemimpin baru, justru ini akan semakin dekat. Tandanya semakin dekat ketika muncul Ponokawan, muncul Petruk dadi ratu dan akan memuncak. Meskipun juga harus waspada akan munculnya Goro-Goro atau puncak Goro-Goro. Kita harus waspada itu. Jadi tak kembalikan lagi, panjenengan mau memandangnya dari sudut mana? Jika panjenengan mengartikan sebagai pemimpin yang tidak mampu, tidak becus, tidak mampu atau bagaimana, monggo. Tapi kita juga harus melihatnya bahwa ini bagian daripada kehendak alam, kehendak para dewa, kehendak para leluhur untuk memunculkan tatanan baru, zaman baru dengan pemimpin barunya ini harus dimunculkan Goro-Goro dulu. Dan Goro-Goro ini biasanya kan diawali dengan munculnya Ponokawan. Salah satunya era sekarang adalah Petruk dadi ratu. Jadi ini adalah falsafah pewayangan yang juga sekaligus aku mengartikannya sebagai tengoro zaman. Dan mungkin ini relevan dengan kaitan alam kasunyatan. Jadi aku berharap ini menginspirasi panjenengan semua dalam arti terinspirasi untuk optimis, untuk yakin bahwa era baru, zaman baru dengan pemimpin baru itu akan segera muncul. Meskipun juga harus waspada akan puncak Goro-Goro. Selama ini dalam jagat pewayangan, pakemnya seperti itu.
Lah kalau ini nanti sekali lagi itu pun ternyata menjadi sebuah kenyataan dalam alam kasunyatan, berarti kita harus bersiap. Kita harus bersiap untuk menghadapi puncak goro-goro demi lahirnya tatanan baru, zaman baru dengan pemimpin baru. Monggo jenengan mau memandangnya dari sudut mana, lalu mengambil sikap bagaimana, aku persilahkan panjenengan untuk merenung, menghayati ini gitu loh. Tapi aku secara pribadi, aku malah justru inilah saatnya. Inilah saatnya zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru, waktunya untuk muncul, untuk bangkit. Dan kita semua ada dalam kancah seperti ini karena ini panggilan karma kita. Ini panggilan dharma kita. Karena kita ada di era seperti ini, di zaman seperti ini, di dalam kondisi seperti ini. Jadi optimislah, yakinlah, semangatlah. Era baru, zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru segera muncul, segera terjadi dengan adanya puncak Petruk dadi ratu, puncak Ponokawan, dan juga diiringi dengan goro-goro. Dipahami nggih? Aku berharap video singkat ini menginspirasi panjenengan semua. Dan bagi yang tidak setuju, dilupakan saja. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.